Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak jamaah Masjid Al-Fatah Klaster Malabar Ciamas Hills, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para bapak jamaah sekalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala perkara buruk, terhindar dari segala penyakit, terutama wabah pandemi Covid-19. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, from darkness to lightness. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat salam ini semoga tertuju kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar akan taat syariatnya, sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan Ahad pagi ini 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan 25 Oktober 2020 Miladiyah. Mari terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, serta hasil daripada pengajian pada kesempatan pagi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dengan Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita niatkan satu, tentunya adalah talabul ilmi, hadirkan hati kita. Yang kedua, kita pun dalam rangka niat i'tikaf di masjid ya. Dan semoga ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah sekalian, jika pada pertemuan terakhir bersama saya membahas bagaimana antara nikmat dan niqmat. Ada nikmat, ada niqmat. Ada ni'mah, ada niqmat. Nikmat adalah anugerah, niqmah adalah malapetaka. Itu semuanya memiliki hikmah untuk kita. Karena tema tersebut dikaitkan dengan masa pandemi. Hari ini masih berkenaan dengan masa pandemi. Judul yang akan saya angkat adalah berkaitan dengan rezeki. Bagaimana kita ini berupaya memahami rahasia pemberian dan penolakan dari Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apakah ketika di masa pandemi ini kemudian keran-keran, pintu-pintu, saluran-saluran rezeki itu terhambat ataukah tidak? Apakah hanya gara-gara wabah pandemi seperti saat ini membuat rezeki dari Allah itu tidak mengalir? Ini akan coba kita bahas. Kita berusaha memahami rahasia pemberian dan penolakan Allah. Bahwa Allah itu sebagai Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki itu memiliki rahasia tertentu. Ini yang coba kita pahami. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita berbicara rezeki, yakinlah Allah Ta'ala sudah menjamin semuanya. Di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, di situ Allah langsung mengidentifikasi zatnya sendiri, mengenalkan zat dirinya sendiri kepada hamba-hambanya. Satu sisi Allah mengajarkan agar kita memuji Allah. Sisi yang lain, dalam hal yang sama Allah sembari mengenalkan siapa Allah itu. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji? Seluruh keterpujian hanya layak, pantas ditujukan, disematkan kepada Allah. Karena Allah adalah Rabbil alamin. Rabbil alamin itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang memelihara alam semesta. Artinya semua sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dari sejak dulu sampai sekarang.
dari kita masih ada di dalam perut ibu kita sampai kita meninggal dunia. Ketika kita dalam janin ibu kita ada satu jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Janin calon bayi bisa hidup karena ada satu saluran, namanya apa? Tali pusat. Ketika kita lahir ke alam dunia menjadi seorang bayi, maka yang tadinya satu jalan makan atau satu jalan rezeki menjadi dua, yaitu melalui dua air susu ibu kita. Ketika kita sudah beranjak dewasa dan kita bisa makan dan minum, tidak lagi dua, tapi 4 saluran makanan atau saluran rezeki yang pokok. 2 adalah makanan yang bersifat hewani dan bersifat nabati. 2 lagi adalah minuman yang bersifat hewani dan alamiah atau mineral. Ketika kita meninggal, kalau kita adalah sebagai seorang mukmin dan mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak lagi 4 tapi 8, yaitu Allah persilahkan kepada orang beriman masuk ke dalam surga. Dari 8 pintu itu silahkan dari pintu mana saja yang ia inginkan. Itu adalah pintu rezeki. Dan semuanya Allah sudah jamin untuk kita semua. Jangan merasa kita tidak mendapatkan rezeki. Semuanya sudah diatur. Tidak ada istilahnya itu rezeki telat datang. Tidak ada juga kita ini terlalu cepat menuju rezeki. Semuanya sudah by design, takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan dari sejak dulu kala di mega servernya Allah yang namanya di Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah diatur dengan rapi. Kita saja yang menganggap, duh, kamu baru datang tikorokna bengkok cenah gitu. Tikorok itu apa? Tenggorokannya bengkok lah. Emang bagaimana tenggorokan? Ya. Aduh, kamu pas banget datang tikorokna lempeng katanya. Apa tikorok itu? Tenggorokannya lurus, itu istilah doang. Semuanya sudah diatur. Kita saja yang menganggapnya selalu ada telat, ada cepat. Hakikatnya semuanya sudah teratur sesuai waktunya. Kalau rezeki itu datang menurut kita terlambat, itu memang seperti itu datangnya. Nah, kalau kita mau bicara rezeki, jangan kalah dengan cecak. Ada lagu cecak-cecak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Ini mengajarkan tauhid kepada kita, Bapak. Tentang rezeki. Cecak dia merayap, tidak terbang, tapi yang menjadi rezeki dia adalah nyamuk yang terbang. Tapi itu nyamuk adalah bagian dari rezeki untuk cecak. Itu mengajarkan kepada kita, cecak saja Allah kasih rezeki, bagaimana dengan kita? Satu waktu Nabi Daud alaihissalatu wassalam, beliau minta izin kepada Allah untuk memberi makan kepada makhluk atau ikan-ikan secara khusus yang ada di lautan. Oleh Allah dipersilakan. Itu yang tadinya makanan untuk banyak ikan hanya habis oleh sebagian kecil ikan yang ada di lautan. Mungkin kita menganggap bagaimana nih Allah memberikan makanan, semuanya dikasih secara detail, secara rinci, orang per orang, makhluk per makhluk, Allah kasih. Itu sudah dijamin. Pun demikian dengan keadaan kita hari ini. Saya yakin dan seyakin-yakinnya kondisi seperti saat ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adapun asbab dan wasilahnya yang kita alami itu adalah segala perkara yang buruk disebabkan karena ada kekeliruan, kecerobohan dan ulah tangan manusia yang jahil. Seperti kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan itu, Pak, tidak hanya kerusakan secara fisik. Bisa saja kerusakan itu secara non fisik, seperti adanya kerusakan moral, dekadensi moral, kerusakan akhlak, tidak ada lagi akhlakul karimah, itu termasuk kerusakan. Kenapa? Bima kasawat aydin nas, karena ulah tangan manusia, termasuk penyakit. Betul, semuanya by design, tapi didesain takdir oleh Allah maksudnya, tapi itu semua diantaranya ada ulah tangan atau tangan jahil manusia. Lantas Allah menampakkan itu semua liyudhiqahum, agar Allah memberikan rasa atau merasakan kepada mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Nah, tapi rezeki itu tidak tertunda. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada dalam takdirnya Allah ta'ala. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana." Allah telah mencatat, Allah telah menentukan takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Termasuk di antara takdir tersebut adalah rezeki. Nah, seorang ulama bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menuturkan di dalam kitab Al-Hikam, "Innama yulimukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi." Saya ulang, "Innama yulimukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi." Innama sesungguhnya yulimuka, terasa sakitnya dirimu, ya, terasa sakitnya dirimu, al-man'u, karena ditahannya permintaanmu, termasuk tertahannya rezekimu. Kadangkala kita merasa sakit karena rezeki kita belum kunjung turun. Bahkan honor aja kalau belum keluar, kita ini galau. Tanggal 25 rekening kok masih kosong, belum masuk yang swasta. Tanggal 1 kok yang biasanya tanggal 1 sudah honoran, belum juga keluar, galau. Lihat dompet udah kayak lihat peci. Lihat uangnya tinggal 3M, 5.450. Galau, terasa sakit. Innama yulimukal man'u, sungguhnya terasa sakitmu karena tertahannya permintaanmu, tertahannya bagianmu, yakni rezekimu, li'adami fahmika, itu karena disebabkan karena tidak adanya fahmika, pemahamanmu, anillahi, tentang Allah, fi, di dalam hal itu. Kita hari ini yang sedang diuji dengan adanya wabah pandemi COVID-19, lantas mengatakan dan menduga, rezeki saya seret amat, saya kok belum turun-turun rezekinya, nggak lancar-lancar. Memang banyak faktor, tapi ketahuilah
Kalau kita merasa sakit, kok masih tertahan rezeki saya, itu terjadi karena pemahaman kita yang tidak ada tentang Allah. Allah itu Ar-Razzaq dalam Al-Asmaul Husna. Kalau bicara sifat, ada sifat-sifat Allah yang merupakan sifat-sifat dzatiyah yang terdapat dalam sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman. Allah itu sifat, Allah itu secara zat sifatnya ada. Allah itu secara zat sifatnya terdahulu. Allah itu secara zat sifatnya kekal langgeng. Adapun satu lagi adalah sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang bersifat perbuatannya Allah yang terdapat dalam Al-Asmaul Husna. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min dan sebagainya. Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Berarti sifat Allah dalam perbuatannya, Allah itu pengasih, Maha Pengasih. Ar-Razzaq, Allah itu memiliki nama yang baik Ar-Razzaq, tapi ini menjadi citra bahwa Allah dari segi perbuatannya senantiasa menganugerahi rezeki. Pengasih rezeki, senantiasa mengasihi dan dibuktikan dengan memberikan rezeki. Itu yang harus kita kenali, itu yang harus kita pahami. Kalaulah kita hari ini jalan rezeki kita terkendala, yang tadinya bekerja hilang pekerjaannya, bahkan dirumahkan, tapi jangan lupa ada kok pintu-pintu rezeki yang lain. Ada kok keran-keran yang harus kita buka untuk bisa teralirkannya rezeki kita. Apa? Ada jalur sedekah, ada jalur takwa. Jelas jalur takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar baginya, solusi atas berbagai problem kehidupan, berbagai masalah. Bapak punya masalah? Punya nggak Pak? Punya, kita semua sama punya. Kelihatan dari mukanya emang. Ya, kita semua punya masalah. Tapi jangan takut. Masalah, ambil emasnya, pelajari salahnya. Ambil emasnya, ambil hikmahnya, pelajari salahnya. Jangan sampai kita terulang yang kesekian kali jatuh ke lubang yang sama dalam masalah yang sama. Harusnya begitu. Masalah jangan jadikan sebagai batu sandungan. Kalau kita jadikan masalah sebagai batu sandungan, kita akan senantiasa tersandung dan jatuh. Tapi kalau kita jadikan masalah sebagai batu pijakan, maka kita akan berpijak naik kelas ke level yang lebih tinggi lagi. Maka masalah itu harus menjadikan kita tetap bertahan dan bertuhan. Bertahan artinya bersabar, bertuhan artinya bertauhid, mengesahkan Allah, ingat kepada Allah. Wabah pandemi memang sesuatu yang tidak mengenakan, yang sangat menyiksa kita. Tapi yakinlah, saya yakinlah di balik itu pasti banyak hikmahnya. Yang nggak tahu teknologi jadi melek teknologi.
Jadi Zoom, tahu Zoom. Oh, ada Zoom meeting gitu kan. Cuma kalau lagi Zoom meeting matiin, kalau ke toilet jangan dibawa-bawa. Matiin kameranya, minimal suaranya dengerin boleh. Nyun matiin enggak kamera, suara enggak, airnya kecok ngocor kedengeran. Ngapain itu, ada begitu ya. Itu ada kan sempat viral tuh, ada. Nah, kembali. Jadi ada hikmahnya. Kita harus bisa memahami tentang pemberian dan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bagaimana Allah. Ya. Pada umumnya ada orang yang beranggapan bahwa kalau rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tersebut atau oknum persisnya, dia akan merasakan itu satu musibah. Padahal mestinya rezeki gimana kita? Oh, enggak begitu. Ya. Padahal sebenarnya ketika rezeki itu ditentukan oleh Allah taala, diatur takarannya oleh Allah taala, itu adalah bentuk penjagaan dari Allah terhadap hamba-hambanya, di maintenance oleh Allah. Makanya tadi ada kata Rabbul Alamin. Mari kita lihat bagaimana Allah taala berfirman dalam surah Asy-Syura 27. Bismillahirrahmanirrahim. Allah cari cingwae saking khusyuknya. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Okos odol dipencet karena keluar. Apa-apa bagus itu juga. Walau basatallah, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki, ya, ar-rizqa li ibadi kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, pasti niscaya mereka, yakni hamba-hamba itu akan berbuat melampaui batas di bumi. Ya. Seandainya Allah melapangkan, meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya, pasti mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menurunkan rezeki tersebut biqadarin, dengan ukuran, dengan takaran yang Allah kehendaki. Jadi Allah menakar, mengukur, membatasi bagian-bagian secara proporsional sesuai dengan porsinya. Itu justru supaya kita tidak melampaui batas. Ada batasan tertentu dan itu hanya Allah. Kita nggak perlu bingung karena kita sendiri tidak ada yang tahu batasan kita seperti apa. Yakin Allah sudah membatasi. Nah, dengan demikian janganlah kita ini berpikir atau menduga bahwa Allah menurunkan rezeki sekadarnya saja atau secukupnya aja. Itu adalah sebuah musibah. Sekali lagi, jangan menganggap, jangan menduga, jangan berpikir jika Allah menurunkan rezeki secukupnya saja itu adalah musibah. Enggak begitu. Ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu waktu beliau pernah menuturkan bahwa satu hal yang buruk di mata manusia tapi baik dalam pandangan Allah Ta'ala adalah kefakiran. Sekali lagi, Rasul pernah menyampaikan bahwa satu hal yang buruk, yang jelek dalam pandangan manusia, padahal itu bisa jadi baik di mata Allah adalah kefakiran. Ini yang kadang-kala kita tidak pahami. Dalam berbagai kondisi Allah kita jadikan kita dalam keadaan kaya, alhamdulillah. Jadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Ta'ala.
Kalaupun dalam keterbatasan ekonomi, ambil hikmahnya. Toh banyak apa? Keutamaan hikmah daripada kondisi fakir. Syukur-syukur kalau Allah berikan kita kecukupan. Yang harus kita ketahui bahwa semua rezeki itu semua dari Allah Ta'ala. Dan terkadang rezeki itu ada yang banyak, ada yang luas, dan terkadang juga ada yang Allah sempitkan. Apa tugas kita? Tugas kita menerima semua putusan itu dengan penuh keridhaan. Kalau sedikit, ya sabar dengan cara qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang ada. Sebenarnya dia bersabar, tapi hakikatnya adalah bersyukur. Alhamdulillah nak, kita masih bisa makan. Bersabar sekaligus bersyukur, itu qanaah. Syukur ketika punya lebih, alhamdulillah. Tapi ingat, dalam kondisi kita punya pun itu bisa jadi ujian. Saya pernah menyajikan dalam pertemuan terdahulu itu ayat 40 surah An-Naml. Hadza min fadli rabbi. Pernah lihat tulisan ini? Kaligrafi ya. Ada di mobil, ada di rumah, di istri. Oh nggak tahu kalau ada nempel di istri gitu ya. Artinya ini adalah karunia dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Padahal ada lanjutannya. Liyabluwani aashkuru am akfur, agar dia, yakni Allah, mengujiku apakah aku ini bersyukur ataukah aku ini kufur nikmat. Jangan dulu bangga. Kalau ternyata pemberian Allah itu membuat kita tidak bersyukur, berarti kita tidak lulus dalam ujiannya. Ujian kalau boleh ditanya dan dipilih, kira-kira mendingan diuji dengan kesenangan atau dengan kesempitan? Enaknya menurut nafsu kita kesenangan. Tapi tidak sedikit orang yang senang kemudian terpleset. Betul nggak? Tapi kalau sempit, bagaimana mau korupsi? Lagi sempit, bagaimana kita ini akan misalnya poya-poya? Bagaimana dengan sempit ekonomi kita akan maksiat dengan apa yang kita miliki? Maka dari itu, menurut Ibnu Athaillah Sakandari tadi, orang yang merasakan dirinya sakit karena tertundanya pemberian dari Allah seperti rezeki, itu karena dia nggak paham kepada Allah tentang pemberian itu. Mari kita lihat bagaimana Allah menyebutkan Rasulullah Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang sudah berislam. Wariziko kafafan, lalu Allah berikan rezeki yang secukupnya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata'u, dan Allah jadikan hatinya qanaah, merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan kepadanya. Sebenarnya itu intinya. Mau kaya mau miskin, yang penting itu. Miskin bisa alhamdulillah kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia dalam keadaan seorang muslim. Kaya apalagi alhamdulillah. Nah, saya coba sajikan, memiliki ini ada beberapa catatan ya. Kenapa ada orang yang takut dengan kefakiran ya? Pertama, orang yang takut terhadap kefakiran ini karena kita ini berusaha memahami pemberian dan penolakan dari Allah, terutama posisi fakir tadi. Apakah selamanya fakir itu hina? Jawabannya tidak.
Justru fakir juga bisa menjadi posisi baik agar kita berusaha bersyukur dengan apa yang ada dulu. Tadi qanaah. Kenapa ada orang yang takut dengan kefakiran? Karena yang pertama, tujuan hidup dan ambisinya terbesarnya itu untuk mencari dunia. Dunia oriented, bukan akhirat. Orang yang ambisi terbesarnya adalah dunia, Bapak Ibu, para bapak sekalian, Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Dan dia akan merasa miskin terus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka pasti Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Tidak sampai situ doang. Farraqallahu, Allah akan mencerai-beraikan alaihi, atasnya, amrahu, urusannya nggak rapi, bermasalah terus, bercerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakirannya di depan matanya, artinya dekat dengan kefakiran. Walam yatihi minad dunya, dan dia tidak mendapatkan dunia yang ia jadikan ambisi itu, illa ma kutibalahu, kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan, yang telah dicatatkan untuknya. Ya, hanya sedikit saja. Itulah kalau orang menjadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya, kefakiran yang ada baginya. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, selalu yang menjadi tujuan hidupnya adalah Allah, yakni akhirat, jama'allahu amrahu, maka Allah akan menghimpunkan alias memudahkan urusannya. Allah jadikan mudahkan urusan. Bapak bekerja meskipun kasat matanya adalah dunia, tapi niatnya adalah mencari akhirat, mencari ridho Allah, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kaya pada hatinya. Hatinya selalu lapang, luas, merasa kaya hati. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan ia tidak menyangkanya. Kalau kita jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, dunia akan menghampiri kita, datang langsung kepada kita, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun proses kita, apapun profesi kita, para bapak jemaah sekalian, selalu jadikan akhirat, yakni ridha Allah, sebagai tujuan kita. Jadi orang yang tidak mau fakir, takut dengan kefakiran, dia karena ambisi terbesar dalam hidupnya adalah dunia terus, sehingga sedikit pun kesulitan hidup dia anggap itu adalah fakir dan sesuatu yang tidak dia inginkan. Yang kedua, orang yang takut fakir, kemudian dalam kondisi keterbatasan ekonomi atau materi, kemudian dia stres atau tertekan, depresi, itu karena dia jahil dalam ilmu agama. Ya. Kalau kita punya ilmu, para bapak jamaah sekalian, kita akan paham dalam kondisi apapun Allah menakdirkan kita. Ilmu membuat kita atau membuat pemiliknya, siapapun yang memiliki ilmu, jauh dari cinta dunia dan sadar bahwa akhirat adalah tujuan.
Allah Ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran tentang ada orang yang kaya tapi pelit. Siapa itu? Qarun. Jadi di Al-Quran itu Pak, ada kisah penguasa, pejabat, pemimpin, tapi dia sombong. Bahkan saking sombongnya dia ngaku jadi Tuhan. Namanya Fir'aun. Maka kalau yang begitu ada di sekitaran kita, berarti dia punya guru namanya Fir'aun. Ngikutin Fir'aun. Ada orang yang pandai, cerdik cendik ya, tapi ia salah gunakan ilmunya, malah untuk menjilat kepada penguasa, kepada Qarun. Namanya siapa dalam Al-Quran? Haman. Haman itu kan patihnya Firaun kan? Kemudian ada yang Allah berikan atau uji dengan harta, tapi kemudian dia pelit. Dialah Qarun. Allah kisahkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas 2 ayat. Sebenarnya panjang, ini 2 ayat aja, 79 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Maka keluarlah ini Qarun kepada kaumnya fi zinati, dalam kemegahannya. Cek Sundana gigindingan, bawa perhiasan dan aksesorisnya. Maklum raja. Bagi kaum materialistik, apalagi anak perempuan hari ini yang senantiasa terpana, terpesona kepada perkara-perkara yang bersifat sultan. Sekarang kan lagi ramai sultan, mobilnya bagus, emasnya mentereng dan sebagainya, rumahnya bagus. Itu kan yang sering menjadi konten. Nggak hanya di TV, sekarang mah YouTube anak nontonnya Pak. Si anu, begini. Kayaknya kalau Qarun itu hari ini ada, banyak yang terkagum-kagum kayaknya. Betul nggak? Kalau Qarun itu ada hari ini, siapa? Fir'aun dan Qarun ada hari ini. Karena orang melihat dari sisi materi. Kenapa? Subscriber acara-acara yang kayak begituan, acara begituan itu misalnya bedah rumah sultan misalnya. Kenapa? Karena orang itu kecenderungannya senang terhadap harta dunia dan kemewahan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, apalagi minad dhahab wal khail musawwamah ila akhir ayat. Saya lupa persisnya. Surah Ali Imran ayat 14, cek saja langsung. Dijadikan indah pada pandangan manusia, cinta terhadap, karena kita laki-laki lawan jenis, cinta suka dengan wanita, anak dan sebagainya, harta. Hal yang wajar, tapi akan menjadi tidak wajar kalau berlebihan. Makanya kaum materialistik bisa jadi ketika dihadapkan dengan Fir'aun dan Qarun, itu mereka mungkin saja akan kesannya itu senang banget, gitu ya. Mestinya kalau sudah baca ayat Al-Quran tentang kisah Qarun, tentang Fir'aun, mereka nggak akan lagi begitu, nggak akan cek sunnah mual kasirap, nggak akan terpesona, biasa-biasa saja. Nah, ini Qarun ketika keluar ya kepada kaumnya fi zinati, dalam kemegahannya, qala, berkatalah alladzina yuridunal hayatad dunya, tuh orang-orang yang menginginkan kesenangan dunia, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Apa kata dia? Katakanlah mungkin orang-orang materialistik gitu ya, orang yang senang terhadap materi. Mereka berkata apa? Ya laitalana, aduhai, moga-moga kiranya kita memiliki mislama utiya Qarun, apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sesungguhnya ini Qarun benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Tuh. Itu mungkin juga ucapan yang bisa jadi diucapkan oleh orang-orang yang sangat terpesona dengan dunia. Wa qala alladziina utul ilm, sebaliknya Pak,
Berkata orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, ilmu agama, wailakum, celakalah kamu sekalian. Kecelakaan besar bagi kamu. Thawabullahi khairun liman amana. Dan pahala Allah yang besar adalah lebih baik liman amana, bagi orang-orang yang beriman, wa amila salihah, dan bagi orang yang beramal saleh, wala yulaqaha illas sabirun, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Tuh. Jadi kalau orang yang paham ilmu akan biasa saja, tidak terkagum-kagum terhadap kesenangan dunia. Justru orang yang punya ilmu karena dia mendekat kepada Allah, bisa jadi dia diberikan rezeki, nikmat yang berlimpah, tapi karena kesabarannya dia tidak terkagum-kagum, tidak terpesona, biasa saja. Toh dunia itu adalah sebagai kendaraan. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ila akhiril ayat. Dan carilah oleh kamu bagianmu daripada negeri akhirat, yakni pahala. Yang dicari adalah akhirat. Tapi karena kita hidup di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Kita sholat menuju Allah, akhirat urusannya. Tapi kita ada bangunan ini bagian dari dunia. Jangan lupakan ini. Kita sholat menutup aurat itu bagian dari syariat. Tapi kita menutup aurat dengan pakaiannya yang nyaman, itu bagian dari dunia. Boleh. Bapak kerja kepanasan, saya ada rezeki, Allah berikan kelebihan rezeki, saya beli kendaraan mobil supaya saya bekerja lebih nyaman, dengan anak-anak lebih nyaman. Boleh, asal sewajarnya, tidak masalah. Itu semua adalah bekal dari Allah Ta'ala untuk mendekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan apa yang Allah beri ini untuk mendekat kepada Allah. Tangan kita pakai untuk mendekat kepada Allah, gunakan untuk memegang mushaf. Kalaupun kita gadget, kita gunakan untuk berkomunikasi dengan baik, memanfaatkan teknologi dengan baik. Kemudian kita gunakan kedua kaki kita, langkahkan menuju tempat-tempat yang Allah ridhoi, seperti ke majelis ilmu, seperti ke masjid, ataupun ke tempat-tempat yang berpotensi hal-hal yang baik. Gunakan ini semua, karena ini adalah fasilitas dari Allah Ta'ala. Kemudian kenapa lagi ada orang yang takut terhadap kefakiran? Lagi-lagi karena dia tidak paham tentang Allah, dan dia tidak tahu posisi tentang fakir. Orang yang takut dengan kefakiran itu karena mengikuti bisikan setan dengan melakukan maksiat atau kedurhakaan. Kenapa? Karena ya setan itu berusaha menakut-nakuti kita. Dengan apa? Dengan kefakiran. Ayo awas lo, ntar fakir lo. Fakir itu nggak enak tahu. Ya. Dan kemudian karena menakut-nakuti dengan kefakiran, akhirnya mendoronglah ini setan membisikkan kepada kita untuk melakukan kedurhakaan, melakukan kemusyrikan demi untuk mencari dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan, yakni menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir untuk mendapatkan harta, atau kikir itu untuk menahan harta agar tidak keluar dari kantongnya. Ya. Padahal Allah sudah menjanjikan untukmu berupa ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi orang yang takut fakir
dalam kondisi pandemi ini orang nggak siap miskin, ataupun dalam kondisi seperti saat ini nggak siap dalam hidup pas-pasan, sampai ada saya ini menerima aduan-aduan. Kalau kita mungkin mendengar masalah anak ada yang ribut terus dengan orang tua gara-gara daring, ya Pancasila saja berulang kali Pancasila gitu ya, yang viral ibu-ibu dengan anaknya itu. Tapi juga ada masalah, ada yang sampai berpisah dari hubungan pernikahan hanya gara-gara itu tidak siap. Nah, ya itu tadi, kita harus memahami tentang pemberian dan penahanan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kemudian kita harus memahami juga bagaimana Allah menakdirkan kita, bagaimana Allah memberi dan menahan itu, dan bagaimana hikmah dari kefakiran. Termasuk juga kadangkala kita ini sering melihat ke atas dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat melihat ke bawah. Nabi berpesan, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fawa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kamu dalam urusan dunia. Dan jangan lihat oleh kalian orang yang berada di atas kalian. Kenapa? Karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam urusan dunia jangan lihat ke atas. Anak kita bilang kepada kita, ya orang lain mah punya mobil mewah. Jawab oleh kita, alhamdulillah nak, kita masih punya mobil walaupun tidak baru. Ketika kita punya mobil, bilang orang lain mah tuh nak cuma punya motor. Lihat ke bawah. Ketika kita punya motor doang, ya kita cuma punya motor aja. Jawab, alhamdulillah nak, kita punya motor. Orang lain mah punya sepeda. Padahal sepeda sekarang mahal-mahal ya Pak Gun ya. Mahal-mahal underdealnya, spare partnya. Nah, orang lain cuma punya sepeda. Ketika kita cuma punya sepeda, ya kita cuma punya sepeda. Alhamdulillah, nah kita punya sepeda. Orang lain mah jalan kaki. Ketika jalan kaki, ya kita mah cuma jalan kaki. Nah, lihat orang mah sakit. Tidak bisa menapakkan kedua kakinya karena lumpuh. Ya kita lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Orang lain mati. Orang mati nggak ngomong lagi udah. Ya pokoknya bersyukur. Selalu lihat ke bawah dalam urusan dunia. Jangan sebaliknya. Lihat urusan akhirat ke bawah. Sebaliknya itu nggak boleh. Ayo berjamaah. Si itu aja enggak. Tuh lihatnya ke yang bawah. Urusan dunia lihat ke bawah supaya kita tidak meremehkan nikmat dari Allah. Dalam urusan akhirat kita lihat kepada yang lebih baik. Begitu. Jadi kenapa ada orang yang tidak mau fakir? Karena dia yang selalu dilihat ke atas terus. Dia lihat sekelilingnya, keren-keren ya mobilnya. Wih, keren-kerennya jam tangan barunya itu. Wih, keren-kerennya dan sebagainya dari segala materi. Itulah yang harus kita kurangi. Biasa saja, kalaupun punya, alhamdulillah. Tidak harus kita lantas berlebih-lebihan. Nah, inilah para bapak jamaah sekalian yang harus kita pahami tentang rezeki. Tidak ada rezeki yang datang dengan cepat, tidak ada juga rezeki yang datang dengan telat. Semuanya sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan takarannya masing-masing yang cukup, yang pantas, yang layak untuk hambanya masing-masing. Sebab para bapak jamaah sekalian, ya, sesuatu yang terbaik itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan? Ya, sesuai yang Allah berikan itu adalah
sesuatu yang berdasarkan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar keinginan kita. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi wabah pandemi saat ini pun ini yang kita butuhkan, pemahaman yang penting tentang rezeki dari Allah Ta'ala. Semuanya sudah dijamin, semuanya sudah ditentukan. Kalau kita merasa saat ini kita lambat ataupun kurang rezeki, yakin itu adalah bagian dari takdir. Tapi Allah pun memberikan kesempatan kepada kita untuk berikhtiar. Ada namanya teori kasab, bahwa kita ada ranah wilayah berusaha, teori ikhtiarnya. Ada ranah ikhtiarnya dengan cara berusaha. Kalau usaha secara zahiriyah kita terkendala karena wabah pandemi, maka masih ada usaha-usaha lain. Seperti saya bilang tadi, sedekah itu pun adalah bagian dari upaya menjemput rezeki. Lalu ada lagi takwa, ada lagi sedekah. As-sadaqatu tajlibur rizqi, sedekah mengundang datangnya rezeki. Ada lagi silaturahmi atau silaturahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, yakni berkah usia, maka sambunglah ikatan silaturahim. Dan banyak jalan-jalan rezeki lainnya yang itu adalah menjadi asbab datangnya rezeki kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mangga Pak Gun. Hubungan rezeki dengan umur. Misalnya seorang si X rezekinya sampai ke sekian. Apabila rezekinya sudah terpenuhi, maka harusnya juga umurnya bagaimana? Betul. Allah Ta'ala menentukan kadar rezekinya dengan detil, dengan rinci. Dan tidak ada orang yang meninggal rezekinya masih ada nih, dia udah keburu meninggal, nggak ada. Ih, mana emang geus balik wae. Iya, bagian mana aya keneh, itu kalau kita. Betul nggak? Kalau urusan rezeki bagi orang yang hidup, semuanya sudah dituntaskan ketika dia hidup. Adapun bagian dia ketika meninggal, itu ada lagi bagiannya. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nikmat ketika di dunia, bagiannya beres. Tidak ada kelebihan nikmat. Kalau istilah kita anggaran, waduh, anggarannya harus habis pokoknya. Ya, nggak boleh ada apa tuh? Biasanya kalau di akhir-akhir tuh, ya bukan reimbas, apa sih namanya? Wah, saldo harus balikin ke negara. Pokoknya gimana ke caranya gitu kan. Pantesan dari Oktober, November, Desember tuh banyak proyek, banyak pelatihan, apalagi daring lagi. Pusing saya ini gimana ngabisin anggaran gitu. Yang di sekolah bos harus habis lagi. Kan nggak bisa begini begitu padahal daring. Nah, itu kita. Betul nggak? Saya pun punya lembaga, pusing gimana nih gitu ya. Kalau Allah tidak demikian, semuanya sudah berdasarkan takaran. Meninggal, udah beres, habis. Emang sudah sampai situ. Kalaupun masih ada orang mati, dia hidup lagi. Pernah ada, tapi kan satu dari sekian tuh sedikit. Emang rezekinya masih ada berarti. Emang takdirnya masih ada, sekian hari hidupnya masih ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Begitu, Pak. Jadi insya Allah rezeki kita masih ada. Kalau udah meninggal ya udah habis begitu. Gitu. Nah sekarang rezeki kita ada di luar sana, ya. Mudah-mudahan itu adalah rezeki kan? Rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Allah gerakkan semuanya. Allah gerakkan muhsinin, Allah gerakkan agnia-agnia. Itu kan Allah emang gerakkan. Tidak ada satu kebetulan sedikit pun. Hatta daun yang jatuh pun itu tidak ada kebetulan. Ih, nyawa orang kelapar. Lain kebetulan. Allah mah tahu aja. Allah mah tahu. Jangan bilang, tahu aja ya saya belum makan teh. Gitu. Semua sudah didesain dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat sedikit pun, termasuk alam raya ini. Kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu satu kebatilan, satu cacat pun tidak ada. Semuanya rapi
rapi. Rezeki bagian kita pun rapi. Termasuk alhamdulillah ada sarapan pagi ini ya. Jangan lupa sarapan supaya kita bisa kuat menerima palsunya harapan ya. Mari kita dengan doa. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadlih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli dawa wa amalan taqabbala. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldal muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal qarana wal mihan wal fitan wal humum wal syada'id wa syarrul adai wal hasidin wa syarrul jiranil kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al al-qabri wa dzakar wa sunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.